Selamat pagi adik-adik. Kak Ajeng, udah mandi belum? Udah dong Kak, udah wangi dong. Oh iya, udah rapi juga sih. Iya. Adik-adik udah pada mandi belum? Ini udah mandi tuh Kak, udah pakai baju rapi. Iya, bener ya udah mandi ya. Kalau belum mandi, di pause dulu videonya. Bisa mandi dulu, terus pakai baju yang rapi, baru nanti kita sekolah minggu lagi. Tapi kayaknya udah pada rapi semua ya Kak ya? Iya. Oh, kalau udah pada rapi semua, kita bisa mulai sekolah minggunya deh. Iya Kak. Kita sapa adik-adik di rumah dulu yuk Kak. Yuk Kak, yuk. Sekolah minggu GKN Nusuan. Kabar baik bagi kawanku. Kita mau pujikan lagu Bangun Pagi Hari. Wah, iya bener. Ayo adik-adik, kita pujikan Bangun Pagi Hari. Bangun pagi hari, bunga-bunga berseri, semua memujimu Tuhan yang kuasa. Burung pun bernyanyi menyambut pagi hari, semua memujimu Tuhan. Oh Tuhan yang di surga, terima kasih padamu, Kau ciptakan diriku melebihi jalannya. Oh Tuhan yang di surga, kami pun memujimu, oh sungguh ajaib kuasa-Mu. Bangun pagi hari, bunga-bunga berseri, semua memujimu Tuhan yang kuasa. Burung pun bernyanyi menyambut pagi hari, semua memujimu Tuhan. Oh Tuhan yang di surga, terima kasih padamu, Kau ciptakan diriku melebihi segalanya. Oh Tuhan yang di surga, kami pun memujimu, oh sungguh ajaib kuasa-Mu. Nah, sebelum kita lanjutkan sekolah minggunya, kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Kak Ajeng silakan pimpin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami akan memulai sekolah minggu online pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita kan udah nyanyi bangun pagi hari tadi. Gimana? Pada semangat nggak adik-adik di rumah? Pasti semangat dong ya Kak ya? Iya dong. Itu kok Sasya kelihatan nggak semangat ya Kak ya? Iya. Sasha Kenapa kok ya, nggak Kak, ya? semangat? Kita sapa dulu deh Sasha ini. Sasha, kenapa nggak semangat gitu? Masih ngantuk ya pasti ya? Masih ngantuk nih Kak. Iya masih ngantuk. Tapi udah mandi kan? Udahlah, udah rapi gini Udah Kak. Kak. Udah cantik kok. Gimana nih? Biar Sasha nggak loyo lagi. Yaudah, kita mau ajak Sasha semangat nih. Kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Ide yang bagus. Adik-adik di rumah, ayo kita ajak Sasha biar semangat lagi yuk. Sasha ikutan ya, sambil ikutin gerakannya. Iya. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tangan wajah berseri, karena hilangkanlah hati yang sedih.
Sasha udah mulai semangat nih, Kak. Oh iya, Sasha udah semangat, Iya. keren. Kak Ajeng juga masih semangat kan? Masih dong, Kak. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang taat. Taat tuh apa sih, Kak? Taat itu, misal nih, Iya. Kak Ajeng dikasih perintah sama orang tua atau sama guru. Nah, Kak Ajeng nurut. Kak Ajeng melakukan apa yang diperintahkan sama orang tua atau guru. Misalnya, ujian online nih. Kak Ajeng disuruh ngerjain di rumah, tapi nggak boleh buka buku. Oh, iya gitu ya, Kak. Nah, terus Kak Ajeng nurut deh di rumah, walaupun ngerjainnya di rumah, tapi nggak buka buku. Itu namanya taat. Nggak terus mentang-mentang di rumah, guru nggak tahu, dikit-dikit buka buku. Guru kan nggak tahu karena bukannya di rumah. Nah, kalau itu mah namanya nggak taat. Iya. Gitu deh, Oh, Kak. gitu ya, Kak. Heeh. Mari adik-adik, kita kan udah belajar taat nih. Kita mau menyanyikan lagu TAAT, Taat. Wah, asik. Ayo kita nyanyi TAAT, taat. Nah, kita udah nyanyi taat. Nanti firmannya akan dibawain ke Amalia nih, Kak. Iya. Nanti akan diceritakan tentang ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah. Wah, pada penasaran nggak firmannya seperti apa? Kak Ajeng penasaran nggak? Penasaran dong, Kak? Nah, sebelum kita masuk firman, kita mau bersama menyiapkan hati kita ya. Kita mau nyanyi apa, Kak Ajeng? Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Amalia. Nah, sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, yuk kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini Bapa, agar kami dapat beribadah bersama-sama melalui ibadah online Bapa. Bapa, sekitar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa. Berilah kami hikmat agar kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam firman-Mu. Terima kasih, Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang Kak Amalia mau tanya. Kalian adik-adik tiap hari berdoa enggak? Wah, bagus. Kita emang harus berdoa setiap hari. Nah, bukan cuma kita, bukan cuma Kak Amalia, adik-adik sekolah minggu, bukan cuma kita semua aja yang berdoa, tapi Tuhan Yesus juga berdoa loh. Yuk kita dengarkan firman hari ini yang diambil dari Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 53. Kak Amalia ulangi ya. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 53. Yuk kita dengarkan firman pada hari ini. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Nah, sudah dengerin firman kan pada pagi hari ini? Adik-adik tahu enggak? Tuhan Yesus itu walaupun Tuhan Yesus tahu Tuhan Yesus akan ditangkap, tapi Tuhan Yesus tidak takut loh.
Yesus tetap berani, tetap mau mentaati perintah Allah Bapa, walaupun Yesus tahu Yesus akan ditangkap. Nah, kita harus contoh sikap Tuhan Yesus. Walaupun mungkin kita takut ketika makan sesuatu, kita takut diejek, takut dibully, takut dijauhin teman, tapi kita tetap harus berani seperti Tuhan Yesus. Kita mau mentaati perintah Allah Bapa. Misalnya, ketika mau ujian, adik-adik sudah bertekad, aku nggak akan nyontek karena aku sudah belajar dengan rajin. Ketika ujian ada temannya yang nyenggol-nyenggol. Mana jawabannya, mana jawabannya? Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Adik-adik galau, takut. Aduh, aku ngasih tahu nggak ya? Nanti kalau ngasih tahu, aku nggak taat perintah Tuhan. Kalau nggak ngasih tahu, ntar aku diejek, dijauhin. Duh, gimana ya? Atau misalnya ketika adik-adik disuruh sama orang tua, ayo belajar, ayo kerjain PR, ayo kalau pulang sekolah langsung pulang. Adik-adik mau nurut, tapi ada temannya yang ngajak, habis pulang sekolah kita mampir ke sana yuk, main PS. Habis pulang sekolah kita main ke sana dulu yuk, gak usah ngomong mama, langsung aja. Kira-kira adik-adik gimana? Mau nurutin perintah orang tua? Tapi adik-adik juga galau, takut. Nanti aku diejek, dikira anak mami. Nanti kalau nggak mau ikut, aku nanti dijauhin, jadi nggak punya temen deh. Tapi aku juga mau taat sama orang tua, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, gimana? Kalau kita mau jadi anak seperti Tuhan Yesus, kita mau melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka kita nggak akan ngasih jawaban. Ketika mau nyontek, kita nggak akan ngasih tahu. Atau ketika teman-teman ajakin mau pergi setelah pulang sekolah, kita taat. Karena orang tua bilang, ayo pulang sekolah langsung pulang. Yuk kita belajar taat seperti Tuhan Yesus ya. Kita punya keberanian seperti Tuhan Yesus. Walaupun nanti dengan resiko kita diejek, kita dibully, kita dijauhin, tapi kita mau menjadi terang dalam dunia ini. Yuk kita berdoa yuk. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu atas firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau telah mengajarkan kami kepada kami, mengingatkan kami bahwa kami harus taat seperti Tuhan Yesus taat kepadamu ya Bapa. Berikanlah kami keberanian, berikanlah kami hikmat agar kami dapat mentaati dan menjalankan perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan tutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik udah dengerin firman Tuhan kan tadi dari Kak Amalia. Sekarang waktunya kita persembahan. Nah, persembahannya nanti bisa dititipkan ke mama atau papa. Nanti mama sama papa akan antarkan ke gereja. Atau kalau enggak, bisa minta tolong untuk transfer ke rekening di bawah ini. Atau scan barcode di sini. Nah, sebelum kita nyanyi lagu persembahan, sebutkan ayat hafalan dulu ya Kak Ajeng. Iya Kak. Yang ayat hafalannya 2 Korintus 9 ayat 7b. Firman Tuhan berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita mau nyanyi takbirlah ya adik-adik. Digoncangkan tumpah keluar.
kami telah mengumpulkan persembahan kami ini sebagai ucapan syukur atas berkat-Mu. Makasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Ajeng, ya, bulan kemarin kan banyak yang ulang tahun tuh. Iya, Kak. Nah, kemarin minggu itu kakak-kakak sekolah minggu udah muter nganterin bingkisan buat mereka. Kak Ajeng, mau tahu siapa yang ulang tahun? Nah, ini dia yang ulang tahun bulan kemarin. And welcome to Mr. Sopshoot on the mix. Sebelum kita tutup sekolah minggunya, Kak Jul mau berdoa nih, sekalian kita doain teman-teman kita yang berulang tahun ya. Mari teman-teman semua kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu untuk kami Tuhan. Kami sudah menyelesaikan sekolah minggu hari ini, supaya firman yang kami terima dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terus berkati kami Tuhan dengan kesehatan dan rezeki-Mu. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun bulan kemarin. Kiranya seiring bertambahnya umur mereka, Engkau terus menyertai mereka Tuhan. Berkati setiap kesehatan, berkati setiap pendidikannya, dan tumbuh kembangnya. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan doa ini hanya di dalam nama-Mu. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Ayo semua ikutin gerakannya.